Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Nisa pada pembelajaran tematik subtema 2 materi hidup rukun dengan teman bermain. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami pelajaran hari ini dan yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya Ustazah akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya ada 12. Yang pertama, dengan diberikan teks percakapan yang berkaitan dengan hidup rukun yang mengandung kalimat ajakan, siswa dapat menyebutkan kalimat ajakan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, dengan diberikan teks percakapan yang berkaitan dengan hidup rukun yang mengandung kalimat ajakan, siswa dapat memperagakan kalimat ajakan dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, dengan diberikan teks percakapan berkaitan dengan hidup rukun yang mengandung kalimat ajakan, siswa dapat menuliskan isi cerita sesuai urutan dengan bahasa yang santun. Yang keempat, dengan diberikan gambar tentang permainan anak, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak tangan dengan benar. Kelima, dengan diberikan gambar tentang permainan anak, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kaki dengan benar. Yang keenam, dengan diberikan gambar tentang permainan anak, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kepala dengan benar. Yang ketujuh, dengan diberikan gambar tentang permainan anak, siswa dapat mengidentifikasi gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dengan benar. Kedelapan, dengan diberikan gambar tentang permainan anak, siswa dapat melakukan gerak bagian tangan sesuai hitungan dengan benar. Kesembilan, dengan diberikan gambar tentang permainan anak, siswa dapat melakukan gerak bagian kepala sesuai hitungan dengan benar. Kesepuluh, dengan diberikan gambar tentang permainan anak, siswa dapat melakukan gerak bagian kaki sesuai hitungan dengan benar. 11. Dengan diberikan gambar tentang permainan anak, siswa dapat melakukan gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki sesuai hitungan dengan benar. Yang terakhir, dengan diberikan gambar kumpulan benda, siswa dapat membandingkan dua kumpulan benda dengan istilah lebih banyak, sama dengan, dan kurang dari dengan tepat. Coba perhatikan gambar. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Di sini ada percakapan antara Edo dan Udin. Udin berkata, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." "Ayo Din, kita ajak teman yang lain," jawab Edo. "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan," kata Udin. "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor." "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Ketika sampai lapangan, Udin melakukan banyak permainan. Selanjutnya perhatikan gerakan anak-anak bermain. Yang pertama ada gerakan tangan.
Yang kedua ada gerakan kaki. Yang ketiga ada gerakan kepala. Ayo kalian menirukan gerakan mereka ketika bermain. Ustazah contohkan ya. Yang pertama gerakan tangannya disilang seperti ini. Bisa? Ayo kita mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya ada gerakan kaki. Kalau gerakan kaki kalian bisa menirukan sendiri di rumah ya. Pertama, kakinya dibuka, kemudian disilangkan. Setelah disilangkan, kemudian dibuka lagi. Begitupun seterusnya. Hitungannya sama seperti gerakan tangan tadi. Selanjutnya gerakan kepala. Mari kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah kan gerakannya? Kalian boleh mempraktekannya di rumah bersama orang tuamu. Ketika bermain, Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Ayo perhatikan. Di sini yang pertama kelereng Udin. Jumlahnya berapa tadi? 115. Apabila digambarkan dengan kubus, bentuknya seperti ini. Ada satu kubus ratusan, kemudian ada satu kubus puluhan, dan ada 5 kubus satuan. Apabila ditambahkan jumlahnya 115. Kemudian selanjutnya ada kelereng Edo. Apabila digambarkan dengan kubus, bentuknya seperti ini. Yang pertama ada satu kubus ratusan. Kemudian yang kedua ada 2 kubus puluhan. Jadi jumlahnya berapa? 20. Kemudian di sebelahnya ada 4 kubus satuan. Kalau ditambahkan jadi 124. Perhatikan puluhannya. 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah yang mana yang lebih banyak? 124. Jadi kelereng Udin kurang dari kelereng Edo atau lebih sedikit dari kelerengnya Edo. Kemudian kita masuk dalam materi berikutnya tentang hidup rukun dengan teman bermain bagian 2. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi ajakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak. Yang kedua, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan kembali kalimat ajakan dalam teks yang disimaknya berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, dengan diberi contoh gerakan berlari oleh guru, siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar.
Yang keempat, dengan diberi contoh gerakan berlari oleh guru, siswa dapat mempraktikkan gerak berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. Yang kelima, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. Yang keenam, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan benar. Kemudian bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Di situ ada percakapan antara Edo dan Udin. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita, ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Apakah seperti Udin? Ustazah harap kalian seperti Udin ya, yang senang membantu teman yang kesulitan. Selain bersepeda, Udin juga senang berlari. Contohnya seperti di gambar itu. Nah, dia senang berlari pendek, lari panjang, dan lari melewati bilah bambu. Lari pendek adalah lari yang dilakukan dengan jarak yang tidak seberapa jauh, sedangkan lari panjang adalah lari yang dilakukan dengan lintasan yang jauh, contohnya maraton. Lari melewati bilah bambu ini termasuk dalam lari pendek, namun bedanya dia harus melewati bilah-bilah bambu yang telah disusun. Jadi, setelah melakukan gerakan-gerakan tersebut, mari kalian melakukan permainan berikut. Nama permainannya adalah menjala ikan. Cara bermainnya yaitu yang pertama, kalian akan diajak ke lapangan permainan. Kemudian kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ini terdiri atas 3-4 siswa. Nah, kelompok pertama ini tugasnya menjadi jaring. Kemudian sisanya yaitu menjadi kelompok 2. Tugasnya menjadi ikan. Kelompok jaring saling bergandengan tangan berusaha menangkap ikan dengan cara mengejarnya. Ikan yang dikejar harus menghindar. Apabila ikan duduk, maka jaring tidak boleh menangkapnya. Yang selanjutnya, ikan yang tertangkap menjadi kelompok jaring. Jadi apabila ada ikan yang sudah tertangkap, dia langsung menjadi kelompok jaring. Dia ikut membantu dalam menjaring ikan lain. Sehingga jaring ini lama-lama menjadi semakin panjang. Demikian seterusnya sampai ikan habis. Itu tadi adalah cara permainan jala ikan. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asyik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Selanjutnya kita masuk dalam materi hidup rukun dengan teman bermain bagian 3. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama,
dengan diberi contoh gerakan oleh guru, siswa dapat mengidentifikasi koordinasi gerak tangan, kaki, dan kepala dengan benar. Yang kedua, dengan diberi contoh gerakan oleh guru, siswa dapat melakukan gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki sesuai hitungan dengan benar. Yang ketiga, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun, siswa dapat membuat teks percakapan yang mengandung kalimat ajakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Yang keempat, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun, siswa dapat memperagakan kalimat ajakan yang terdapat pada teks percakapan yang berkaitan dengan hidup rukun secara lisan dengan bahasa yang santun. Kelima, dengan diberikan alat dan bahan serta langkah membuat kartu bilangan, siswa dapat membandingkan bilangan 3 angka dengan menggunakan kartu bilangan. Yang keenam, dengan diberikan soal latihan, siswa dapat membubuhkan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari di antara dua bilangan 3 angka dengan tepat. Mari kita masuk ke materi. Pentas seni diadakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Nah, di layar di situ ada Udin dan Siti sedang melakukan gerakan tarian. Gerakannya Udin terdiri dari gerak tangan, kepala, dan kaki. Sedangkan Siti melakukan gerakan kaki. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Nah, tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi untuk dimakan pada saat perayaan kemerdekaan. Ada 225 makanan kotak dan ada 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Coba perhatikan bilangan 225 dan 252. 225 ini terdiri dari 200 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan 252 terdiri dari 200 ditambah 50 ditambah 2. Nah, tadi sudah disebutkan cara untuk menentukan suatu bilangan ini dengan membandingkan nilai angka pada tempat. Jadi, nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut sama, yaitu 200. Sedangkan nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama, yaitu 20 dan 50. Sedangkan nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama, yaitu 20 dan 50. Karena 20 kurang dari 50, maka 225 kurang dari 252. Perbandingan kedua bilangan ini dapat ditulis dalam bentuk simbol. Jadi di sini ada 3 simbol. Simbol yang pertama bentuknya seperti ini. Ini menunjukkan bilangan kurang dari. Kemudian simbol yang kedua ini bentuknya kebalikannya dari yang pertama, yang menunjukkan bilangan lebih dari. Dan yang terakhir ada simbol sama dengan, menunjukkan bilangan sama dengan. Jadi dapat ditulis 225 kurang dari 252. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar di rumah, taat kepada orang tua, dan rajin beribadah.